Halo Pak Aryo, nama saya Nelson. Hari ini saya akan menjelaskan startup tentang tanamanku. Tanamanku adalah marketplace tanaman yang berkolaborasi dengan para penjual tanaman untuk memberikan harga terbaik dan bersaing untuk konsumen. Dan pada problem pertama kami itu membutuhkan waktu untuk bertanam dari awal sampai dewasa. Dan problem kedua adalah tanaman pada proses pertumbuhan layu dan mati. Problem ketiga adalah ingin mencari tanaman yang disukai tapi tidak tahu di mana carinya dan tidak ada harga pasti. Jadi kami memberi solusi, yaitu solusi pertamanya yaitu menghemat waktu dan biaya perawatan untuk pemula bertanam. Karena kami menyediakan tanaman jadi. Solusi kedua itu adalah bisa menghiasi taman impian Anda dengan tanaman kami. Solusi ketiga, tidak hanya menjual tanaman, tapi kami juga menawarkan produk perawatan tanaman. Barang atau jasa. Jadi kami menyediakan berbagai jenis tanaman untuk dibeli dan menjadi marketplace B2 customer. Jadi step pertama kami itu kelahiran produk atau layanan kami itu, kami melihat adanya kesempatan di mana para pencinta tanaman harus mengunjungi langsung ke toko-toko untuk bisa melakukan pembelian dan ditambah harganya yang tidak pasti diberikan oleh pihak toko. Waktu, kenapa tanamanku? Alasan pertama, di masa pandemi ini kita harus di rumah saja dan kami membantu memberikan market tanaman tanpa harus keluar rumah. Dan reason kedua adalah selama di rumah karena pandemi Anda bisa melakukan kegiatan yang sehat dan ramah lingkungan, salah satunya bertanam untuk menciptakan suasana rumah yang asri dan alami. Jadi target market kami adalah untuk yang pencinta tanaman. Di target pertama kami itu pencinta tanaman hias yang ingin mendapatkan tanamannya. Target kedua itu kepada perkebunan yang memerlukan peralatan dan perlengkapan tanaman yang harus pusing mencari di luar. Oke, perkenalkan nama saya Jaya. Saya akan menjelaskan tentang direct kompetitor dan indirect kompetitor kami. Yang pertama, direct kompetitor kami, yaitu kompetitor kami memberikan harga yang bersaing dengan kami. Yang kedua, kita bersaing dengan koperasi atau perusahaan pertanaman yang berskala besar. Yang ketiga, kompetitor menawarkan jenis tanaman yang sangat banyak. Yang keempat, penyediaan tanaman kompetitor lebih bervariasi. Untuk indirect kompetitor kami hanya ada satu, yaitu penjualan tanaman hias atau replika. Keunggulan kompetitif tanamanku yaitu keunggulan pertama, saat ini belum ada marketplace online yang berfokus pada penjualan tanaman saja. Yang kedua, harga pasar yang kami tawarkan bersaing dengan pasar tanaman. Yang kompetitor approach atau pendekatan kompetitor. Yang pertama, kami sebisa mungkin memberikan harga yang sangat terjangkau kepada customer. Yang kedua, kami memberikan promosi yang menarik untuk menarik customer untuk membeli tanaman kita. Yang ketiga, kita akan melakukan iklan pada media sosial. Ini untuk bisnis model kami, customer segmennya itu kami lebih ke plants lover, yaitu lebih ke pencinta tanaman. Yang kedua, masalah yang kami temukan yaitu orang-orang atau masyarakat sulit mencari tanaman yang mereka inginkan. Untuk unique value proposition-nya itu kita memberikan better product than they expect. Yang keempat, solusinya adalah kita memberikan pengalaman, kemudahan untuk membeli tanaman yang mereka inginkan. Yang kelima, channels. Channels yaitu aplikasi kami atau website kami, tanamanku.btm.com. Untuk revenue streamnya ini, kami mendapatkan revenue jika ada orang membeli tanaman melalui website kami. Jadi per transaksi, per revenue kita masuk.
Untuk cost strukturnya ada fixed cost, variable cost, dan cost pool. Untuk key metricnya daily active user dan monthly MRR grow. Untuk unfair advantage-nya kami kesulitan karena ada beberapa tanaman langka yang kita tidak bisa mendapatkannya. Untuk tim kami terdiri dari saya sendiri, Jayadinata sebagai hustler, dan ada Jevon Junanto sebagai hacker, dan yang terakhir Nelson sebagai hipster. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengkontak 0812 7666 9598 atau bisa me-leave email kepada tanamanku btm.gmail.com dan juga bisa mengunjungi website kami tanamanku.btm.com. Sekian dari Halo Pak Haryo, perkenalkan saya Jevon Junanto dengan NPM 1931101 dari startup tanamanku dengan role hacker. Di sini saya akan menjelaskan untuk Figma dan marketplace kami di websitenya. Jadi kami mulai dari Figma dulu. Untuk dari Figma di sini tampilan desainnya kami buat di Figma. Kemudian desainnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada sign in, sign up untuk headernya, untuk navbarnya. Kemudian di sini ada banner. Jadi banner ini nanti kita akan buat dia slideshow. Kemudian di trend kategoris ada kategorisnya. Kemudian produknya. Jadi di sini ada produk-produk yang kita lampirkan. Ini untuk halaman depannya. Kemudian kita ke halaman di produk detailsnya. Nah, jadi di sini itu kita ada sama header juga. Kemudian di sini kalau kita login kita ada sessionnya dan ada profile picture-nya. Kemudian di sini kalau kita ketik produknya kita akan dialihkan ke halaman ini, halaman produk di mana ada gambar, terus ada add to chart, sama ada customer review di sini. Oke. Kemudian untuk di chartnya ini nanti usernya juga bisa untuk melakukan remove daripada produk-produk yang telah dia select. Jadi misalnya di sini dia mau ketik remove, nanti dia akan remove. Kemudian di sini dia juga bisa input shipping detailsnya. Jadi misalnya dia mau di ship kemana, dan dia akan bayar sesuai dengan tagihan yang diminta. Nah, kemudian kalau dia ada ketik check out now, jadi dia akan bayar. Setelah selesai bayar, maka akan transaksinya diproses. Kemudian akan muncul notification seperti ini. Nah, kemudian kita akan pergi ke websitenya. Jadi website ini dengan nama tanamankubatam.btm.com. Nah, website ini kami sudah hosting online. Jadi di sini langsung bisa diakses oleh siapapun. Tapi di sini websitenya masih berbasis HTML, jadi masih HTML polos sehingga belum bisa melakukan CRUD ataupun fungsi-fungsi lainnya seperti sign up, login dan lainnya. Jadi ini masih berupa tampilan-tampilan biasa yang dinamis biasa saja. Jadi di sini yang seperti saya bilang tadi di Figma tadi itu ada headernya. Di sini headernya seperti ini. Nah, di sini kalau di sini yang seperti saya bilang dia ada slideshow juga. Nah, slideshow-nya itu berupa bannernya. Nah, kalau kita klik kategoris di sini, maka dia akan muncul kategori-kategori seperti ini. Nah, jadi kemudian nantinya dia akan bisa klik satu-satu ini. Nanti kalau udah klik kategori sini, maka dia akan filter kolom-kolom berdasarkan kategori ini. Kemudian di sini ada rewards juga. Untuk rewardsnya kita belum buat. Jadi di sini kita ke sign up dulu. Nah, kalau misalnya usernya mau sign up, maka dia akan dialihkan ke link ini. Jadi di halaman ini dia bisa sign up sebagai full name-nya apa, email address-nya apa, kemudian password-nya apa. Kalau dia ingin buka toko, iya. Kalau tidak, full name terus sign up. Kemudian di sini dia bisa sign in. Jadi setelah sign up akan dialihkan ke halaman sign in. Nah, dia bisa sign in, kemudian ketika dia sign in maka akan muncul seperti yang ini. Yang halaman ini. Nah, dia akan muncul sessionnya di sini. Di Figma tadi dia akan muncul session di sini. Kemudian kalau untuk produk-produk tadi yang seperti saya bilang, kalau kita klik ini maka dia akan muncul ke halamannya. Jadi kalau kita klik apa dia muncul ke halamannya tertentu. Nah, kemudian di sini. Jadi di sini ada review-reviewnya juga.
Jadi untuk sementara, jadi kami karena masih prosesnya menggunakan HTML biasa, jadi kami bisa merequest pihak dari customer untuk kontak ke WhatsApp kami. Jadi kita akan proses melalui WhatsApp. Kemudian dia juga bisa ke email kami yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu aja untuk review daripada Figma dan juga website kami.